Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aisyah Putri, absen 1, dan Syamala Nurin, absen 29. Bersatu dalam keberagaman, pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Hud ayat 118 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Karena dari situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji umatnya dan menganjurkan hal-hal sebagai berikut pada beberapa firman-Nya agar sesama masyarakat dan sesama umat beragama saling berlomba-lomba dalam kebajikan dan bukan dalam keburukan apalagi kekerasan. Islam telah memberikan anjuran bagi kaum muslimin menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah dalam segala urusan. Jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Janganlah kebencian kepada kelompok lain menjadikan kamu tidak berlaku adil atau objektif. Oleh karena itu, Indonesia dengan kebinekaan dan keragamannya dalam berbagai aspek mengembangkan sistem demokrasi dalam bernegara. Makna Quran Surah Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang bersikap demokratis. Quran Surah Ali Imran ayat 159 berisi tentang musyawarah dan toleransi dalam perbedaan, menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Di samping itu, Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, tertera 3 sifat dan sikap yang diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Kemudian ada dalil dan hadis yang berbicara tentang nilai-nilai dalam demokrasi. Yang pertama ada Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian ada Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ada Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang terakhir ada Quran Surat Al-Asyura, surat ke-42, ayat ke-38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inti dari semua ayat tersebut membicarakan bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah, dan lain sebagainya, yang merupakan unsur-unsur dalam demokrasi. Di samping ayat-ayat tersebut, banyak juga hadis Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal. Seperti hadis berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manfaat musyawarah.
Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Demokrasi dan syura. Demokrasi dimaknai sebagai suatu konsep yang menghargai hak-hak dan kemampuan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Syura, dalam Kamus Mu'jam Muqais al-Lughoh, syura memiliki dua pengertian, yaitu menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Persamaan antara demokrasi dan syura adalah syura hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Implementasi dalam kehidupan. Menjunjung tinggi persamaan. Menghargai orang lain sebagai wujud kesadaran diri untuk menerima keberagaman dalam masyarakat. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada batas-batas yang harus dihormati bersama berupa hak-hak yang dimiliki orang lain sehingga batasan norma yang berlaku dan dipatuhi. Membudayakan sikap yang adil. Membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.